Masih tentang hadits Jibril sampai qala mata as-sa'ah. Qala berkata si penanya yang belum diketahui siapa, yakni malaikat Jibril. Mata as-sa'ah, kapan kiamat? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, yakni Nabi Muhammad, ditanya tentang apa? Tentang as-sa'ah, yaumul qiyamah. Bi'a'lama, lebih tahu minas sa'il, dari penanya, yakni malaikat Jibril. Di sini ada beberapa persoalan. Yang pertama, Nabi Muhammad sebenarnya itu dengan malaikat Jibril lebih tahu siapa. Itu yang perlu dibahas. Man a'lam antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Wa man afdal. Tapi sebelum ke situ, apakah Rasulullah SAW itu tahu tentang sa'ah, tentang yaumul qiyamah, apa tidak? Ini saya nukil dari Sawi juz 3 halaman 274. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari an Ibni Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, hadis mafatihul ghaibi khamsatun inna Allah indahu ilmu as-sa'ah ila akhir surah. Jadi ada 5 masalah yang tidak mengetahui 5 masalah ini kecuali Allah. Satu, innallaha indahu ilmu as-sa'ah. Allah Ta'ala mengetahui ilmu bangkitnya hari kiamat. Satu. Wa yunazzilul ghaitha. Di tafsirnya, biwaqtin ya'lamuhu. Masalah kedua, Allah Ta'ala tahu kapan turun hujan. Allah menurunkan hujan. Waktunya Allah tahu. Allah yang menurunkan. Ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di rahim ibu. Lakikah? Wanitakah yang akan lahir? Tidak ada yang tahu 3 hal ini kecuali Allah. Keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang jiwa tidak tahu besok akan terjadi apa, baikkah, burukkah. Allah tahu. Kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan jiwa tidak tahu di bumi mana si jiwa akan mati. Allah tahu. Innallaha alimun khabir. Semuanya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Khabirun, Maha mengetahui sama. Kalau melihat ayat ini, seolah-olah Nabi Muhammad SAW tidak tahu
tentang 5 hal itu. Sebetulnya jawabannya gampang ya. Ya betul, tidak ada yang tahu kecuali orang yang diberitahu Allah. Selesai sudah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah atau orang yang diberitahu Allah. Tapi zahirul hadis di sini jelas sekali ya. Secara zahir hadis ini mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, berarti Nabi Muhammad tidak tahu. Malaikat Jibril juga tidak tahu. Menurut zahirul hadis, juga zahirul ayat tadi yang saya bacakan. Ini perdebatannya panjang antara ulama ini. Nanti yang kita ambil yang mana? Yang jelas secara zahir tidak tahu. Tapi ada ayat lain di Sawi ini, masih baca Sawi saya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ay min haitsu dzatuha, dari segi zatnya si nafsu memang iya, manusia tidak tahu. Tapi adapun bi'lamillahi lil 'abdi fala mani'a minhu. Kalau Allah yang memberitahu, siapa yang mampu mencegah? Nah, di sini terjadi khilaf yang meruncing antara kita yang ikut syariat, tarekat, hakikat, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ala kita ini, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dengan kelompok yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengambil zahirul ayah dengan zahirul hadis. Jadi tidak ada wali, tidak ada kasyaf, tidak ada ini. Itu dasarnya ini. Makanya ini hadis Jibril ini penting sekali difahami betul. Hadis Jibril harus terutama santri faham betul tentang hadis Jibril. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, ini bisa jadi dalil untuk menghantam kelompok kita bahwa tidak ada aulia yang kasyaf, tidak ada orang yang tahu. Wah, bagaimana mungkin maksudnya seperti itu? Iya betul, tidak tahu kecuali diberitahu Allah. Ya bisa. Kalau tahu sendiri memang tidak. Soalnya kalau kita ambil zahirul hadis dengan zahirul ayat, kita yang biasa baca burdah keliru itu. Andai, burdah sih benar, ini andai. Andai yang dipakai itu zahirul hadis dengan zahirul ayat. Di burdah itu ada begini. Apa itu? Saya ingat dulu. Ada di burdah yang berhubungan dengan 5 ilmu yang diketahui Allah ini. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Fa inna min judika, dari sebagian kedermawananmu, dunia, alam dunia, wa darrataha, dan madunya, yakni akhirat maksudnya, seperti istri 2 itu kan istilahkan madu itu. Madunya dunia ya akhirat. Kenapa dibilang madu? Tidak bisa kumpul ini. Kalau orang pilih dunia, akhiratnya hilang. Pilih akhirat, hubud dunianya harus hilang. Itu tidak ada hubungan dengan ini. Yang ada hubungan wa min ulumika, dan dari sebagian ilmumu kamu Nabi Muhammad ini, ilmal lawhi wal qalam, mengetahui isi lauhil mahfuz dan mengetahui kalam. Berarti sedangkan segala sesuatu ada di lauhil mahfuz, termasuk apa ini? Ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaib ma fil arham, kapan mati orang, apa yang terjadi besok, ini ada semua di lauhil mahfuz. Maknanya apa? Al-Imamul Busiri berpendapat bahwa Nabi tahu 5 hal ini. Bukan tidak tahu. Bi'lamillah, ya. Dengan cara diberitahu Allah, bukan tahu sendiri.
bi'ilamillah. Kalau itu kita sepakat. Kalau pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah tahu sendiri bukan bi'ilamillah, kita juga tidak ikut, keliru itu. Bi'ilamillah. Hadisnya juga jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alimtu kulla syai'in atau qala fa'allamani rabbi kulla syai'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengajarkan aku segala sesuatu. Saya baca sawi lagi. Kal anbiya'i wa ba'dil awliya. Seperti sebagian nabi dan sebagian wali yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kalau masalah akan hujan, kemudian ini nanti yang lahir anak laki apa anak perempuan, itu terlalu banyak ahlu kasyaf yang seperti itu. Min ibadillah salihin. Saya sendiri masih ngalami orang-orang seperti itu. Nanti hujan, insyaallah ini saya doakan sebentar lagi hujan, insyaallah. Di antaranya Ustadz Imam, saya hadir itu waktu itu. Waktu itu di Malang lama tidak hujan. Kemudian saya hadir, tahu sendiri saya kejadian ini. Sayyidina Maulana Al-Walid Sabi Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih waktu itu membaca Maulid Habsyi di majlis ta'lim Darul Hadis. Kebetulan sekaligus waktu itu merayakan Maulid. Kemudian saya ingat Ustadz Imam au kama qala, doa seperti ini. Mudah-mudahan dengan barakah Maulid Habsyi Allah Ta'ala menurunkan hujan. Terus selesai majlis, hujan turun dengan sangat deras. Nah, berarti kan beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doanya diijabah, akan turun hujan. Bi'ilamillah. Apalagi masalah bayi yang lahir laki perempuan, sudah usah wali. Kiai yang biasa-biasa juga banyak yang tahu itu. Jadi hati-hati memahami hadis Jibril. Jadi jawabannya bagaimana? Keliru hadis ini. Benar. Tapi pemahamannya yang perlu diperdalam. Naam, tidak tahu kecuali bi'ilamillah. Mana dalilnya di Sawi? Sawi ini dipakai sama ulama kita. Juz 3 halaman 274. Di itu juga ada di apa ini? Di Munir Nawawi Juz 2 ada di Syarhul Burdah Al-Busiriyah karangan Al-Imam Syekh Hasan Al-Adawi. Pembahasannya kurang lebih mirip-mirip. Itu di Ibris juga ada. Kurang lebih pembahasannya seperti yang saya terangkan tadi. Jadi ringkasnya Nabi Muhammad SAW kalau tahu sendiri memang tidak diberitahu Allah ya. Istinbatnya Imam Sawi, beliau memakai ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kemudian ayat satunya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Yang mengetahui ghaib Allah saja. Tidak menampakkan ghaibnya kepada siapapun. Tapi ada illa man irtada min rasulin. Kecuali yang Allah ridai dari utusan Allah. Qala al-ulama, berkata ulama, wa kadza wali. Demikian juga orang yang dicintai Allah bisa diberitahu ghaib oleh Allah Ta'ala. Fala mani'a min kauni yutri'u ba'd ibadihi as-salihin ala ba'd hadhihi al-mughayyabat. Maka tidak ada yang mencegah Allah kalau Allah ingin memperlihatkan kepada sebagian hamba-hambanya yang saleh tentang al-mughayyabat, ilmu-ilmu ghaib, ya, termasuk yang 5 tadi. Ini kalau Anda paham keterangan Imam Sawi, selesai urusan ini. Selesai tentang mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Yakfi ini keterangan. Fatakunu mu'jizatan lin-nabiy wa karamatan lil-wali.
maka hal itu menjadi mukjizat bagi Nabi dan karamah bagi wali. Walidzalika, dan karena itu, galal ulama, berkata ulama, al-haqqu annahu lam yakhruj nabiyyuna minad dunya hatta atla'ahu Allahu ala tilkal khams. Pendapat yang benar itu, tidak meninggal Nabi Muhammad SAW, tidak keluar dari dunia, maksudnya tidak wafat Rasulullah SAW, sampai Allah Ta'ala telah memberitahu kepada Nabi tentang 5 hal yang ghaib tadi. Dan ini pendapat yang saya pakai dan dipakai oleh masyayikhuna, terutama Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, dan juga masyayikh-masyayikh yang lain. Kemudian di Burdah itu, kalau kita meneliti tentang syarah-syarah Burdah, fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Imam Busiri ditentang memang oleh sebagian ulama tentang wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami. Yang menentang itu kalau menurut saya ya keliru. Kalau saya mengikuti pendapat Al-Imam As-Sawi dan ulama-ulama yang tadi saya sebut, tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-mughayyabat, termasuk yang 5. Tapi kita tidak boleh nafikan, ada ulama yang berpendapat itu. Memang ada khilafnya. Hanya kita tidak pakai, kita pakai yang dipakai oleh guru-guru kita. Saya ada beberapa kitab, belum selesai ini masalahnya. Saya masih ingin menukil tentang al-mughayyabat yang diketahui Rasulullah SAW. Sebab ada zahirul hadis. Tadi itu yang saya baca, kemudian ada lagi Rasulullah SAW katanya tidak mengetahui kapan itu Lailatul Qadar. Kalau itu diambil zahirul hadis, nanti bisa muncul pendapat bahwa wali-wali di atas Nabi Muhammad, dan itu tidak mungkin terjadi. Yang wali-wali itu tetesannya Rasulullah. Guru kita saja Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu taala anhu, setiap Ramadan beliau diberi paham oleh Allah Taala Lailatul Qadar itu kapan. Masa Nabi tidak tahu? Sudah la yuqal, tidak bisa diterima akal. Sampai siapa di antaranya itu Abul Hasan, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri Tariqah Syadziliyah, sampai membuat rumus. Bukan hanya untuk satu Lailatul Qadar, untuk selamanya itu. Dan dari mana itu rumus? Kalau bukan dari ilmu al-mughayyabat. Dari mana beliau dapat? Min madadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak pas, tidak bisa diterima oleh pikiran kita bahwa Nabi Yuna wa Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu al-ghaib. Naam, Nabi tidak tahu, tapi diberitahu Allah, kalau itu benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Naam, sahih. Dengan dirinya sendiri, tapi bi'lamillah beliau tahu. Insyaallah dilanjutkan Kamis yang akan datang, masih pembahasan ini. Saya ingin memperluas supaya orang yang membaca hadis Jibril jadi tahu. Nanti juga ada rahasia di situ. Di sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan tidak samar kedatangan malaikat Jibril, kalau nggak salah itu yang rawahu Muslim, kecuali dengan kedatangan yang saat ini. Itu maksudnya bagaimana? Ada khafiyah buat Nabi Rasulullah Sayyidu Ahlil Kasyf. Itu jawabannya sudah saya temukan, ada di dalam hadis Ibris, insyaallah hari Kamis yang akan datang. Al-Fatihah binihan Allah Ta'ala menjadi khalqi alisan bermuslim syukur dalam warahmatullahi wabarakatuh. Yarzuqna wa iyyakum taufiq
والفهم والعلم والنور والكمال والدوام على ذلك بنيان الله تعالى بالسلام الحسية معنا يقضي يجمعنا أنا الله تعالى يرزقنا حسن الحسن وإياكم على هذه النية كل نية صالحة إلى حضرة الفاتحة.